Shalom, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Kami masih bisa berkumpul, kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Kiranya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap pribadi kami, agar saat kami pulang Tuhan, apapun yang sedang kami alami, kami senantiasa percaya Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, urapi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan.
Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau baca pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau senantiasa percaya Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah sumber jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Keselamatan
keadaannya kita mau senantiasa memuji Dia, karena Dialah sumber kekuatan kita. Serukan namanya, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya minta Mbak Putri untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bila sebentar kami akan memberikan sebagian daripada yang kami punya, kiranya Engkau mengurapi tangan-tangan yang bisa memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Juga Engkau mengurapi pelayan yang akan memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Aku ingin
diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu setiap apapun yang kita perlukan saat hari ini. Dia tahu hati kita. Dia pasti akan mencukupkan semua kebutuhan kita, karena Dia Tuhan yang sangat menyayangi kita. Dia Bapa yang sangat baik, tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, amin. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya
kami percaya Engkau tahu setiap apa yang menjadi kerinduan kami. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau juga akan membuka jalan buat kami. Terima kasih Bapa. Inilah pujian penyembahan kami di hadapan Engkau. Biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian kami. Saatnya Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka telinga kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Engkau membentuk kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan sucikan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Luar biasa, saat ini kita boleh bersama-sama di tempat ini oleh kemurahan Tuhan. Ya. Setiap apa yang kita alami, setiap apa yang kita rasakan saat ini, Tuhan tahu. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya juga masih belajar, ya. Makanya kita mau belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau baca dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Kita mau berdiri bersama-sama kembali. Kita baca ayat ini, ayat 13, nanti Bapak Ibu yang membacakan. Ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju ke binasa, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang taat menuju kehidupan. Ya. Kalau kita baca di dalam ayat ini ada dua jalan, ya, ada yang lebar dan ada yang sempit. Kita ingat lagu sekolah minggu tentang dua jalan ini, ya, masih ingat? Masih, Pak Nono masih ingat, Bu Agus juga masih ingat. Mungkin zaman sekarang yang enggak tahu, ya, karena lagu-lagunya sudah baru-baru, ya. Ya, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Ya, kita masih ingat beberapa kejadian yang lalu yang sedang viral, ya. Bagaimana para supporter itu berebut untuk keluar dari stadion, ya. Mereka berebut keluar dengan satu pintu padahal pintunya banyak, ya. Saya berpikir kenapa kok hanya pintu itu yang paling parah, ya. Nah, mereka berebut untuk keluar, ya, menuju mencari angin segar seperti itu. Nah, padahal di situ banyak sekali pintu. Ketika saya melihat ke sana, lah ya, ini loh ada pintu yang lebar-lebar, kenapa enggak dibuka, ya? Nah, kita enggak tahu apa yang terjadi. Nah, demikian juga kita orang-orang percaya. Ada dua pilihan, jalan menuju kebinasaan dan jalan menuju kehidupan.
manakah yang kita pilih? Jalan yang lebar menuju kebinasaan, jalan yang sempit menuju kehidupan. Nah, di masa yang sulit ini, kita harus semakin meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. Saya minggu lalu sempat marah sama anak sekolah minggu. Kenapa? Ditanya, cerita sekolah minggunya apa kemarin? Enggak tahu, langsung saya masuk lagi. Apa? Coba jawab lagi. Diam semua. Kenapa? Kok parah ya anak-anak zaman sekarang? Cerita minggu lalu aja lo enggak tahu. Apalagi cerita tahun yang lalu ya. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus ajarkan anak-anak kita ini firman Tuhan. Jangan hanya dijuju dengan uang paketan, ya. Kalau zaman sekarang anak-anak nggak punya paketan itu kayak dunia mau hancur, ya. Karena saya punya anak seperti itu, ya. Apa ini? Apalagi yang harus kulakukan, ya. Gak punya paketan, ya. Bosen katanya. Nah, kita harus mengajarkan firman Tuhan juga. Jangan hanya dimanja dengan keduniawian. Jangan sampai anak-anak kita menjadi binasa. Ya. Jangan hanya mereka sibuk dengan HP mereka. Ya. Kadang-kadang saya sendiri bosen lihat HP ini ya. Saya cari hiburan yang lain, lihat TV. Dan ternyata di TV itu banyak sekali yang bisa kita lihat. Jangan hanya lihat HP. Aktif di medsos, Instagram, Facebook, Twitter, ya, atau yang lain-lain. Jangan hanya seperti itu. Tanamkan kerohanian juga kepada anak-anak. Jangan sampai kita menangis nanti ketika mereka dewasa sudah enggak kenal Tuhan lagi. Mereka mengenal Tuhan yang lain, ya, dari teman-temannya. Nah, jangan pernah main-main. Karena itu ketika firman Tuhan disampaikan, jangan main Facebook, jangan main Instagram atau WhatsApp sama teman-temannya. Ya. Wong lagi ada firman Tuhan nulis status, ya, di Facebook, di WA, ya, nulis status. Ya, jangan lagi kita main-main. Keadaan dunia semakin sulit, ya. Kalau negara-negara yang besar, yang berkembang besar, saat ini mengalami resesi, ya. Kita bersyukur di Indonesia belum mengalami. Tapi nantinya sudah diwanti-wanti, kita juga akan mengalami, ya. Karena itu tingkatkan kerohanian kita, ya, dalam mengiring Tuhan, ya. Buat keputusan yang tepat, kita mau taat atau tidak taat. Jangan berdiri di tengah-tengah, ya. Kalau ada kapal dua gini kita berpijak, jatuhlah kita. Jadi harus memilih salah satu, mau taat atau tidak taat. Mau binasa atau mau hidup. Ya. Nah, Tuhan mau tahu bagaimana kesungguhan kita mengiring Dia. Ya. Saya loh Tuhan sudah sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Menurut kita sendiri. Tetapi belum tentu itu
benar di hadapan Tuhan. Saya loh sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin baca firman Tuhan. Apalagi ya? Oh, saya sudah rajin memberikan persembahan. Saya sudah rajin melayani engkau. Apakah itu ukuran untuk kita bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh mengiring Tuhan? Bukan ternyata. Nah, di dalam kita menuju kehidupan ini, jalan yang menuju kehidupan ini ada banyak tantangan. Ya. Kita melihat dalam Kejadian, ada satu kisah. Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-9 39, maaf. Kejadian 39. Ya. Di situ ada sebuah kisah tentang Yusuf. Ya. Kita tahu bagaimana Yusuf ini ya. Coba masih ingat cerita tentang Yusuf ada anak? Adik-adik yang masih muda masih ingat tentang Yusuf? Masih. Yang apa? Yang dicemplung no sumur ya. Nah, dalam kisah ini Yusuf ada di rumah Potifar. Kita melihat bahwa Yusuf dulu pernah dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Mesir dan akhirnya dia tinggal di rumah Potifar. Nah, di sini Yusuf dibentuk karakternya oleh Tuhan. Ya. Yusuf dipercaya oleh Potifar untuk mengurus rumah tangganya. Ya. Saat ini anak saya sudah lama menantikan pekerjaan. Ya. Kira-kira sebelum hari raya kalau nggak salah. Ini dia resign dari pekerjaan. Saya sebagai orang tua ya sudah, apa yang harus saya lakukan? Ya saya cuma bisa berdoa. Dia ngelamar ke sana kemari, membuat CV, mengirim email, cuma di interview tok, nggak ada yang dipanggil. Sampai berapa bulan? Hari raya bulan apa ya itu? Mei ya. Sebelumnya itu Maret kalau nggak salah. Dia resign. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan tidak bekerja. Namanya anak laki-laki ya. Kalau tidak bekerja itu seperti apa? Ya. Sedangkan adiknya bekerja, adik iparnya bekerja. Ya kayak suaminya anak saya yang satu. Nah, saya melihat hal itu, saya melihat TikToknya kalau nggak salah, saya nangis. Ya, saya bikin TikTok gitu, kata-katanya bahasa Inggris tapi saya ngerti. Ya, saya meskipun nggak bisa ngomong bahasa Inggris dengan cetok, tapi saya ngerti dia curhat di situ. Kalau dia ini sedang istilahnya susah, sedih, ya, melihat teman-temannya bekerja, dia sendiri yang tidak bekerja. Teman satu gereja itu enggak ada yang nganggur. Kok ya dia tok sing tidak bekerja. Saya nelongso sebagai orang tua. Nah, tak suruh ngelamar ke pabrik kertas kalau nggak salah, kertas atau triplek gitu ya. Kok gak budal-budal sih hari ini. Saya sampai mangkel. Wis bikin lamaran sudah mah tinggal ngeprint. Tinggal ngeprint itu loh. Kok ya nggak dikerjakan.
Ternyata memang pabrik itu sedang sepi, bukan goncang, sepi ya, karena harga kardus kalau nggak salah, oh iya pabrik kardus itu sedang turun sehingga sepi pabriknya. Oh mungkin ini rencana Tuhan, dia males-malesan nggak mau bikin lamaran. Nah suami saya kalau sebulan sekali pelayanan di pabrik ini, ketemu dengan pendeta. Pak, anaknya sudah kerja tak? Belum Pak, tak ambil ya. Oh ya monggo silakan. Akhirnya anak saya dipanggil oleh Pak Pendeta ini. Ternyata Pak Pendeta ini punya kenalan memiliki pabrik pengolahan sarang burung. Nah, oh ya silakan Pak. Nah, ditelepon hari itu setelah papanya pelayanan, ditelepon juga hari itu siang-siang ditelepon, kemudian besoknya suruh bikin lamaran dan hari berikutnya interview dan langsung kerja. Ya. Sebenarnya kerjaannya ini enggak cocok sama dia. Dia dulunya di pabrik, terus sekarang suruh jadi pengawas, ya. Pengawas rumah tangga, ya seperti Yusuf ini. Pengawas rumah tangga, bos pemilik pabrik ini, pengolahan sarang burung ini. Suruh apa nak? Suruh ngawasi anak-anak yang kerja di situ, karena anak-anak dari yang kerja di situ dari luar pulau, dari NTT dan dari Madura. Nah, tahu sendiri bagaimana karakter orang-orang ini, ya. Sama-sama kerasnya. Ya. Anak saya sampai diragukan, ya. Nah, kamu bisa tak menghadapi mereka, ya. Oh, belum tahu kalau sedang marah, ya. Anak saya kalau marah, saya pernah melihat sendiri ketika dia marah-marah di depan pemuda di gereja Sidoarjo. Loh, anakku rek, sini-sini. Nah, sampai ibu gembala di sana, ada apa sih? Kok marah-marah ya? Gak apa-apa bunda. Nah, saya bilang gitu. Nah, sempat diragukan, tetapi akhirnya dia diterima. Waktu interview sempat diragukan, kamu bisa tak menghadapi mereka ini? Tersenyum dia, ya. Memang kelihatannya lemah lembut, tapi kalau sudah dicolek dikit langsung keluar tanduknya. Nah, puji Tuhan, saya bersyukur. Akhirnya satu masalah selesai. Dia bisa bekerja. 6 bulan tidak kerja. Ya walaupun dia tidak merepotkan, karena masih ada kerjaan lain ya, main musik. Tapi saya sebagai orang tua yo ngenes ya, lihat anak gak kerja gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan jawab. Dia menjadi pengawas pegawai. Ya. Seperti Yusuf ini. Yusuf menjadi pengawas atau pengatur rumah tangga Potifar. Ya. Pasti akan banyak tantangan. Dan tantangannya kita melihat dari ayat 11 sampai 20. Ya. Itu dari istri Potifar. Yusuf ini seorang pemuda yang saat itu disebutkan di sini mungkin dia seorang laki-laki yang gagah perkasa ya, tampan. Ya. Kalau saya lihat kisah ini saya teringat dengan kisah yang lagi viral juga ya. Loh, kok ya podo ya? Ya. Berkali-kali istri Potifar menggoda Yusuf. Ini ujian buat Yusuf. Ayo, kamu tahan uji enggak? Ya,
Kamu mau taat apa enggak sama Tuhan? Ya, kamu masih takut Tuhan apa enggak? Ya. Dikudo ya. Sama istri Potifar. Ya. Kalau zaman sekarang, waduh ya langsung ya. Para pemuda ini kalau digoda tante-tante ini langsung ngikut ngintil ya. Nah, ini tapi Yusuf punya pendirian teguh. Dia takut akan Tuhan. Namun karena dia takut akan Tuhan, dia difitnah. Difitnah, katanya dia tidur dengan mengajak istri Potifar tidur, padahal tidak. Padahal dia menghindari, karena menghindari bajunya sobek. Nah, itu jadi bukti. Ya kok zaman dulu kok ya ada ya seperti itu. Nah, di sini Yusuf diuji ya. Dia harus menghadapi istri Potifar, bagaimana sikapnya? Apakah dia akan jatuh atau tidak? Namun akhirnya dia di penjara karena kejadian itu. Gak sampai dibunuh ya, seperti yang di TV-TV kisahnya itu. Ya. Dia masuk ke dalam penjara. Nah, dari kisah ini kita melihat Yusuf dibentuk karakternya oleh Tuhan. Kamu mau taat apa tidak? Kita juga seperti itu. Seringkali kita diuji sama Tuhan. Kamu mau taat apa enggak? Ya, kamu mau tetap setia sama Tuhan apa enggak? Ya. Tadi Pak D, suami saya gudo ponakan-ponakannya ya. Ditanya, pacarmu agamanya apa? Ditanya satu-satu. Interogasi ya. Ya. Punya ponakan yang mulai tumbuh dewasa ditanyain satu-satu. Ya, pacarmu agamanya apa ini nih? Ngomel Pak D-nya. Ya. Nah, karena ini ya, takut, namanya Pak D, orang tua, takut dengan melihat ponakan-ponakan yang cantik-cantik ya. Kalau punya pacar nggak tepak ya, kasihan ya, kasihan ya. Makanya kata Pak D, ojo serius-serius ya, buat main-main aja, buat seneng-senengan aja ya. Ya, nanti kalau temenan terus ditinggal, patah hati, wah, bunuh diri ya, gantung diri di pohon cibluan ya. Nah, ini kita mau sekali lagi menanamkan kerohanian kepada anak-anak kita supaya mereka bisa memilih yang benar, bisa menuju jalan kepada kehidupan. Ya. Dalam ayat yang kita mau lihat 39 dari kejadian ini, ayat 21 sampai 23. Kita melihat dari ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, Yusuf kembali dipercaya.
Tidak hanya dia dipercaya di rumah Potifar, bahkan di penjara pun dia dipercaya oleh kepala penjara. Ya. Ini bukti bahwa Tuhan ini menyertai Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf mau taat. Dia tidak mau berbuat dosa. Ya. Dia tidak mau berbuat dosa. Dia mau taat. Karena dia mau memilih jalan kepada kehidupan. Ya. Bahkan apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Ya. Kita mau dalam segala yang kita kerjakan Tuhan akan membuat kita berhasil. Ya. Namanya anak Tuhan, jangan sampai kita dipermalukan. Ya. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa taatlah, ya, taat, supaya kita bisa menuju kepada kehidupan. Ya, kita baca ayat yang terakhir dalam Wahyu. Wahyu 22 Wahyu 22 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau baca ayat ini. Satu, dua, tiga. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Silakan duduk. Ya. Tuhan akan datang segera. Ya. Tanda-tanda zaman sudah ada di depan mata kita. Semakin banyak negara yang jatuh karena resesi, karena keadaan ekonomi. Ya. Kita mau taat kepada Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Bahkan Dia akan membalaskan setiap perbuatan-perbuatan kita. Ya, jangan sampai ketika Tuhan datang kita diabaikan oleh Tuhan. Kita tidak dikenal oleh Tuhan. Ya, sopo kon. Nah, kalau zaman sekarang kan gitu bahasanya, sopo kon. Ya, tapi kita mau dikenal oleh Tuhan. Ya, terlebih kita akan mendapatkan upah. Ya, upah dari setiap perbuatan kita, upah yang baik. Ya, upah yang gede. Ya, kan zaman sekarang gitu, bekerja mendapatkan upah yang besar. Demo-demo, ya, naikkan upah, turunkan BBM, kok menangi dewe. Ya, mendapatkan upah yang besar, mendapatkan mahkota kehidupan untuk kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan Jadikan Aku Indah. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Kita mau taat dan setia di hadapan Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, didapatinya kita ini tetap setia dan taat kepadanya. Terima kasih Tuhan.
Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah kita mau tetap setia dan taat kepada Tuhan? Hanya Tuhan dan kita yang tahu bagaimana kehidupan kita, kerohanian kita. Mungkin kita menganggap diri kita sudah benar, kita sudah taat, tapi itu belum tentu di hadapan Tuhan. Karena itu, menghadapi dunia yang saat ini semakin hari semakin sulit, kita mau tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, jadikan kami ini Tuhan indah di hadapan Engkau, supaya ketika Engkau datang kembali, Kau mendapati kami tetap setia dan taat kepada Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu. Kami mau seturut karya-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami mau taat dan setia kepada Engkau, karena kami tidak mau binasa, karena kami tidak mau hidup dalam kesia-siaan Tuhan. Kami mau menerima upah yang sudah Engkau sediakan buat kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kuduskan senantiasa hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau berkati jemaat-Mu yang saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah mau memberikan waktunya untuk datang beribadah kepada Engkau. Engkau tahu Tuhan setiap apa yang menjadi kesulitan kami saat ini, menjadi tantangan hidup kami, yang menjadi beban dalam hidup kami Tuhan. Tuhan akan membuka jalan buat kami, Tuhan akan menyediakan berkat-berkat-Mu setelah kami pulang dari tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam keadaan beban berat Tuhan memberikan kelepasan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dibawa ke paksayap. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam rahmat-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Terima kasih persembahan Bapak Ibu semuanya. Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih kepada Ibu Ike untuk firman-Nya, biarlah kita boleh dikuatkan oleh firman itu dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Hari Selasa tidak ada ibadah menara doa karena Ibu Gembala ada rapat di Surabaya, jadi Selasa diliburkan. Tapi tetap kita harus berdoa di rumah masing-masing. Dan hari Kamis ada ibadah doa dan kesaksian, bisa disaksikan di YouTube GKN Immanuel Bululawang mulai jam 6 pagi, sudah bisa dilihat dan sudah tayang. Dan hari Minggu kembali kita datang di tempat ini, ada ibadah raya dan ada sekolah minggu. Ibadah raya pukul 6 pagi dan ibadah sekolah minggu dimulai pukul 6:30 pagi. Dan untuk dana Natal kita membutuhkan dana 10 juta dan yang masih terkumpul sudah 2 juta rupiah.
karena kita mau senantiasa percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan akan mencukupkan kita, memberikan berkat yang berlimpah agar kita boleh bersama-sama merayakan Natal dengan penuh sukacita, semua tercukupi dan semua boleh berjalan dengan lancar. Jika yang akan memberikan persembahan bisa langsung diserahkan kepada Ibu Didit. Untuk persembahan pertama totalnya ada 106.000, untuk persembahan kedua 87.000. Dan yang penting kita mau senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, memakai hand sanitizer, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Demi tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Ike yang sudah menyampaikan firman. Berikan kekuatan, hikmat, akal budi yang dari sorga. Engkau tahu Tuhan saat melahirkan, Tuhan berikan kelancaran, Tuhan baby dan ibunya dengan keadaan baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Ibu Tuti Sempalwada. Tuhan yang saat ini beliau mengalami sesak nafas. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan, segala sesuatu ada di dalam rencana Tuhan. Juga adalah tinggi, juga Tuhan diabetes, komplikasi yang ada saat ini Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan keringanan dalam sakit penyakit ini Tuhan. Berikan kekuatan Bu Tuti Tuhan, sehingga hari-hari ibadah selanjutnya boleh kembali datang ke hadapan Engkau. Berdoa untuk Pak Juwito Tuhan yang kelemahan jantung, Tuhan pun juga akan jamah. Baik saudara kami yang lainnya yang dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan sendiri akan menjamahnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia. Engkau tahu segalanya Bapa. Biarlah masih duduk di bangku sekolah, berikan roh hikmat, akal budi, cukupkan setiap biaya sekolah mereka. Tuhan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan keuangan, kebutuhan Tuhan apapun juga Engkau campur tangan, terlebih yang saat ini menghadapi masalah keluarga, Tuhan juga tolong. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan, banyak sekali hal-hal yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada Pak Jokowi, berikan hikmat, akal budi yang dari surga. Kami berdoa untuk wakilnya, gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT RW, dan tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, TNI, Polri,
DPR, MPR, juga pekerja PNS, berikan kejujuran saat mereka bekerja, berikan roh rasa takut akan Tuhan. Saat ini yang terkena bencana alam, oh Tuhan, karena banjir bandang, daerah Setiarjo, Tuhan, berikan kekuatan kepada anak-anak Tuhan, baik orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga saat ini, biarlah Engkau memberkati kami segalanya yang sudah datang maupun yang belum bisa datang saat ini. Terima kasih Bapa, hari-hari selanjutnya ibadah di tempat ini, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Kami juga selamanya. berdoa Tuhan untuk kebutuhan Natal, Tuhan cukupkan semuanya. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat panjang umur, berkat mujizat terjadi atas kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Biarlah damai sukacita Allah menyertai kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.